وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Ketika nikmat-nikmat itu kita akan hitung-hitung dan kita akan timbang-timbang, maka Andri Guruta almarhum Kiai Haji Sanusi Baco mengatakan, tidak satu pun timbangan yang bisa menakar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat timbangan itu digunakan untuk menakar nikmatnya Allah buat kita semua, maka rusaklah timbangan itu sebelum semuanya berhasil kita menimbang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Olehnya itu, salah satu kalimat al-madah, kalimat pujian yang biasa digunakan untuk mensyukuri nikmatnya Allah, kalimat ini sangat sepadan dengan nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita semua. Ketika kalimat itu kita baca, maka insya Allah yang mana-mana nariki wong Allah Ta'ala, semuanya itu akan membawa keberkahan. Kalimat itu adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita, insya Allah senantiasa tertanam di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Rasulullah, senantiasa tertanam di dalam hati kita kerinduan kepada baginda Rasulullah, dan tertanam sifat-sifat pemuliaan atas diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang setiap saat selalu kita kirimkan doa-doa salawat, yang setiap saat selalu kita mengirimkan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian kita sebelumnya sempat kita menjelaskan tentang tanda-tanda ibadur Rahman yang tertuang di dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan rentetan daripada hamba-hambanya Allah yang masuk dalam kategori hamba-hambanya Allah. Di situ sudah disebutkan, bahkan kadang-kadang kita mengakui diri kita sebagai hambanya Allah. Pada saat ketika kita menyumbang, kita biasa berpesan, tidak usah dicatat namanya, tulis saja hambanya Allah. Memang betul dalam rentetan ayat itu disebutkan bahwa orang yang senantiasa menafkahkan hartanya itu juga adalah hambanya Allah, ibadur Rahman. Tapi masih ada hal-hal lain yang harus dipelihara bagi hambanya Allah. Mereka yang senantiasa di waktu malam
mengingat kepada Allah, terbangun di tengah malam mengingat kepada Allah. Mereka yang pada saat ketika dia berjalan di muka bumi ini, dia berjalan dengan merasa tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itulah hamba-hambanya Allah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di situ adalah hambanya Allah yang senantiasa berdoa kepada Allah. Agaru dua-duana. Pengajian sebelumnya saya sudah menjelaskan salah satu doanya itu adalah memohon kepada Allah supaya terhindar dari siksa api neraka, terutama neraka jahanam. Alladzina yaquluna rabbana srif anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana garama. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari siksanya api neraka jahanam. Insya Allah kita termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian doa yang kedua bagi hambanya Allah itu ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa memohon kepada Allah, yang doanya itu biasa kita dengar. Bahkan tadi ketika saya mendengar Pak Imam membaca salah satu doa, beliau membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Maka rentetan yang ada dalam surah Al-Furqan ini yang masuk dalam kategori ibadur rahman itu adalah mereka yang senantiasa memohon kepada Allah supaya diberikan pasangan, ya, diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keturunan-keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan qurrata a'yun, pasangan yang menyejukkan pandangan mata, yang menyejukkan pandangan mata. Jadi kita bisa melihat di dalam doa ini dikatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami ya Allah, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami ya Allah, wa dzurriyyatina, demikian halnya kepada keturunan-keturunan kami ya Allah, qurrata a'yunin, orang yang sejuk dipandang mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin di tengah-tengah orang yang bertakwa. Masya Allah, gelok na yebi dua-duangi, doa yang begitu indah yang kita mohon kepada Allah, dan doa ini hukumnya wajib kita baca. Ubak kolingi paimeng bahwa doa ini wajib untuk kita baca setiap saat untuk kita baca. Kenapa dikatakan wajib? Karena sesungguhnya perintah untuk memelihara keluarga kita supaya terhindar dari api neraka itu hukumnya wajib. Ku ampusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan jagalah, peliharalah keluarga-keluargamu dari api neraka. Maka dewi kaidah usul fikih, amrun bi syai'in amrun bi wasailihi, perintah terhadap sesuatu maka juga akan menjadi perintah terhadap sesuatu yang bersangkut paut dengan itu. Perintah wajib untuk memelihara keluarga, maka wasailihi, kaitan-kaitannya adalah mendoakan keluarga, maka hukumnya juga wajib
wajib hukumnya kita mendoakan keluarga kita. Jadi pasangan-pasangan kita dalam artian istri maupun suami kita, anak-anak kita, wajib hukumnya untuk kita doakan. Maka doa ini wajib untuk kita baca. Tidak mesti kita mengatakan bahwa doa ini yang harus membaca adalah laki-laki, tapi perempuan juga harus membaca doa ini. Jakamawi makadaki hablana min azwajina, ibatuangi bi makadairu azwajina, artinya itu adalah suami istri-istri. Di ibatuangi makada azwaj di sini bermakna istri. Nasabah ritujunna akurangi ketika Allah mengatakan azwaja, zauj itu artinya adalah pasangan. Imun ribitu bahasa ra'i napa makada zauj untuk laki-laki artinya suami, zaujah artinya istri. Imun rimani yeru bahasanya. Buktinya ketika Nabi Adam alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga, di nama kada uskun anta wa zaujatuka, tinggallah kamu bersama istrimu. Di nama kada uskun anta wa zaujatuka, nayakia makadai buang Allah Ta'ala, uskun anta wa zaujuka, tinggallah kamu wahai Nabi Adam di dalam surga, wa zaujuka bersama dengan istrimu. Itu diartikan istrimu, padahal Al-Quran mengatakan wa zaujuka, berarti wa zaujuka di situ artinya tinggallah kamu wahai Nabiullah Adam bersama dengan pasanganmu yakni Hawa. Berarti kata zauj di situ artinya adalah pasangan. Jadi maigatu salah pahan ritujunna yibi duangi Rabbana hablana min azwajina, jarupahanna makada ye murani wi dibaca wiya gake. Yang bisa membaca doa ini adalah laki-laki. Itu salah paham. Tapi perempuan juga harus membaca doa ini. Bagaimana dia memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina. Si istri pasangannya suami, si suami pasangannya si istri, maka dia harus saling mendoakan bagaimana supaya dia menjadi qurrata a'yunin, bagaimana dia menjadi pasangan yang qurrata a'yunin, menyejukkan pandangan mata. Siapapun yang melihat, maka dia akan merasa tenang, sejuk hatinya pada saat ketika dia memandang orang itu. Nah, sebab engkau tu tahu narik korita wi samana seding tulu belok mi kiri-kiri mi tawi. Ya, tulu apa kiri-kiri mi narik korita wi. Ya, mudah-mudahan narik kuyibe mak barakat ketika doa ini berkah, maka ada orang yang melihat kita, melihat suami kita, lalu kemudian melihat anak-anak kita, maka perasaannya itu menjadi sejuk, merasa tenang. Tulu tendangi perasaan atau yang rekonita wiwija wijata naitaki di nangkuruiki, tidak akan pernah dia merasa cemburu, dia tidak pernah merasakan perasaan hasad, iri dengki kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan qurrata a'yunin bagi orang yang memandangnya, orang yang melihatnya. Nah, doa ini sangat baik. Maka saya membuka beberapa kitab tafsir yang terkait dengan ini agar betul-betulan nayibi agak kayak Rabbana hablana min azwajina, maka dai ya Rabbana urzukna, wahai Tuhan kami, urzukna berikanlah rezeki bagi kami, min azwajina untuk istri-istri kami, wa zurriyatina dan keturunan-keturunan kami, mayyakununa sababan lirahati qulubina, supaya istri kami, anak-anak kami mencaji sabai lirahati qulubina, hati kami ini menjadi lapang. Oh, Masya Allah, geluk na ya kakek.
Jadikanlah pasangan kami, istri kami, anak-anak kami, wija-wijaku ibuang, wija-wija di napakiring-kiring, istri yang tidak menyebabkan hati kami ini selalu jengkel, tapi tulu masagina wi atiku ibuang. Insyaallah mudah-mudahan doa ini berkah. Ada orang yang datang ke rumahnya, masuk ke rumahnya, di paja-paja nama sasa macerita si bobi ini nauli si komisi tudangan masasa sih, entah karena penyebabnya persoalan rezeki, persoalan harta, entah karena persoalan lain yang bisa menjadikan konflik keluarga. Nasabak makukui megalak de sabak na tutawi nasi salah-salah. Konflik keluarga ini sekarang banyak sekali. Apalagi komunikasi secara bebas melalui media-media sosial sekarang ini, kita bisa melihat efeknya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan doa ini, hati kita nantinya akan menjadi lapang terhadap istri kita, anak-anak kita. Insya Allah pada saat ketika kita memandang anak-anak kita, maka kita akan merasa teduh melihat anak-anak kita. Mungkin bisa kita bayangkan jemaah sekalian, pada saat ketika kita pulang dari aktivitas keseharian kita, mata kola de ni sedipoli ko jama-jamata, lalu kemudian kita kembali ke rumah, hari itu indo anak ta macawa-cawa, maka perasaan itu akan menjadi hilang, perasaan capek itu. Lalu kemudian kita lihat anak-anak kita yang ketika itu berlarian, tapalari wi merenulak di nasabat na itu wi tumatuanna oleh majama, tapanala wi yaru anak na nakukong yaru anak na saman na seding yaru tekok na, ya perasaan capeknya seharian dia bekerja, perasaan capeknya itu akan menjadi hilang. Kenapa? Karena qurrata a'yunin, dia merasa teduh pandangannya pada saat ketika dia melihat anak-anaknya, keluarganya. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan bukan kita termasuk orang yang pada saat ketika masuk di rumah, napai matama kubolana saman na yaruna tiwi persoalan-persoalan boleh saliweng, persoalan anu puli ko kantorui matama ko bola na di paja-pajan na manoko pupo eso iya panapaja manoko nariko matinrui bunga pasedingi leso si payu narampi jeru agagedi si pajan na manoko. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh stres pada saat menghadapi aktivitas keseharian, yang sekarang ini aktivitas keseharian kita itu cukup luar biasa ya, perkembangannya sekarang ini sangat luar biasa. Sama ada ditulia meniru jama-jamange melo ipigau, sampai pada saat ketika kita menghitung-hitung waktu, sepertinya waktu itu sangat singkat. Dan itu memang Rasulullah sejak dari dulu sudah menyampaikan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu adalah ketika orang merasa mengatakan bahwa waktu itu begitu singkat. Purami meninarampe nabita. Tapi ketika itu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah waktu itu berkurang wahai Rasulullah? Tidak, dia merasa singkat waktunya karena mereka disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kesehariannya. Maka sudah betul dan terbukti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Samanda si didega gawetu-wetu lain tulia meniru jama-jamangi ibigau terlena dengan pekerjaan kita sampai kita mengatakan mawan sih tada habis waktu tak pengajian, padahal ini waktunya tetap sama ya. Maka inilah yang mempengaruhi tingkat stresnya orang. Dan insya Allah angka barillo doang napa guru ngeki buang Allah Ta'ala ritujun na yi kurangi surah Al-Quran, baca ki doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin
waj'alna lil muttaqina imama. Lalu apa yang dimaksud dengan qurrata a'yun? Qurrata a'yun itu adalah ma yassarul ain wa yafrahul qalb. Sesuatu yang ketika kita melihat yassarul ain samanna seding malumulumu yarwagage narikurita wi si kumi matu mapikirita susana ye jama-jamange sisena matu rita wi indo anak rita wi wijat ka pamakadaki malumulumu mana sedih gage. Sebaliknya ya rumonna urang pengaki, ada orang yang melihat anaknya, istrinya, tapi justru dia tertekan. Sepertinya dia tertekan, tak tambah bina sedih masalahnya. Tapi yang namanya qurrata a'yunin, ketika dia melihat istrinya dan melihat anaknya, maka sepertinya urusan-urusannya itu semuanya menjadi mudah. Namu marage susana yang ragage tetemu tungguin na sedih makadai malumo-lumo muah, malumo-lumo. Itulah qurrata a'yunin. Wa yafrahul qalb. Hatinya itu selalu merasa lapang. Tulu masagina wina seding. Degaga. Anu susah. Masagina wi papindah dinna. Wa yaskunun nafs. Hatinya itu menjadi tenang, jiwanya itu menjadi tenang. Di namai garumai napikiriki makupa harus begini, harus begini. Jiwanya itu menjadi tenang. Ai masdarus sa'ada wa farhun daimun. Atau yang dimaksud di situ ketika dia melihat istrinya dan anak-anaknya, masdarus sa'adah itu adalah sandaran untuk mendapatkan kebahagiaan, wa farhun daimun, dan kegembiraan yang terus menerus, kegembiraan yang terus menerus. Samanna sedih dulu digaga susah ya tulu merenungi naseding, dia merasa bahagia ya. Itulah yang dimaksud dengan qurrata a'yunin. Lalu kemudian bagaimana yang dimaksud dengan waja'alna lil muttaqina imama? Betuanna ya gagi waja'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Banyak orang yang dipimpin, banyak orang yang menjadi pemimpin, tapi dia menjadi pemimpin di tengah-tengah orang yang maksiat. Upak kolingi paimang. Banyak orang yang memimpin, tapi yang dia pimpin itu adalah orang yang maksiat. Banyak orang yang memimpin, tapi yang dipimpin itu adalah orang-orang yang aniaya. Banyak orang yang memimpin, tapi yang dipimpin itu adalah orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan kita menjadi pemimpin di tengah-tengah orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah, jadikanlah istri kami, jadikanlah keturunan-keturunan kami pemimpin, tapi di tengah-tengah orang yang bertakwa ya Allah. Egelu nanyi dua-duanya. Kalau doa ini diijabah oleh Allah, maka inilah nanti yang akan melahirkan generasi-generasi pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang qurrata a'yunin. Kenapa qurrata a'yunin? Karena mereka itu adalah al-muti'ina lillah. Mereka itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai
menyejukkan hati kita. Kalau istrinya taat kepada Allah, pada saat kita memandanginya, maka menjadi tenanglah perasaan kita karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya datu nama kedina bita ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang salehah. Kenapa dikatakan perhiasan? Perhiasan itu ketika kita melihat perhiasan, maka sepertinya dia akan menyejukkan hati kita. Contoh, angka pole Mekah, ya pole Mekah, angka mana ni ulawenna napasa makoy perhiasan nah, ya sebangka mana ni modele na cincin na tahu makokoi pole Mekah. Tapanapang kay boleh yar boleh Mekah rita di cincin permata-permatanya seperti apa, maka sepertinya kita mengatakan wih gelok na ye sepertinya pandangan mata kita itu terasa sejuk ketika itu. Tapi Rasulullah mengatakan sebaik-baik perhiasan itu adalah almar'atun shalihah, istri yang salehah. Betul, perhiasan-perhiasan berupa emas, permata itu menyejukkan pandangan mata, tapi ada yang lebih menyejukkan mata adalah almar'atun shalihah, istri yang salehah. Maka inilah yang dimaksud dengan qurrata a'yunin. Pada saat ketika kita melihat istri kita, sejuklah itu perasaan-perasaannya. Ya. Lalu kemudian dikatakan di dalam penafsiran doa ini, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ayyakunu qudwatan hasanatan lighairihim, supaya kita ini senantiasa menjadi qudwah, contoh, hasanatan, contoh yang baik, lighairihim, kepada selainnya. Misalnya suami yang qurrata a'yunin menjadi contoh bagi istrinya, atau sebaliknya istri yang qurrata a'yunin menjadi contoh bagi suami dan anak-anaknya. Anak-anaknya qurrata a'yunin akan menjadi contoh bagi saudara-saudaranya, menjadi contoh bagi selainnya, sampai dia itu menjadi pemimpin. Dia yang menjadi pemimpin karena memberikan contoh yang baik. Fi fi'lil khairi, dalam melakukan kebaikan, wa itba'i amrillah, dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa ini berberkah, maka anak-anak kita melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau doa ini diijabah oleh Allah, natarima puang Allah Ta'ala, maka insya Allah anak-anak kita akan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi anak-anak kita itu menjadi soleh. Anak-anak kita kalau diajar tentang sholat, maka anak-anak itu dengan mudahnya melaksanakan sholat. Kau barakah iya gege. Pada tuh pasangan-pasangan kita, suami istri, pada saat kita didik, dibina untuk melaksanakan sholat, maka insya Allah ku iya barakah, insya Allah. Nabi gau iya tu adik cingingi, dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi contoh di tengah-tengah mereka. Wa ayyakunu a'immatan yaqtadi bihim, dan akan menjadi pemimpin yang senantiasa
menunaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Wah, ini apa bagelola deh. Ketika kita menjadi istri qurrata ayunin dan menjadi lil muttaqina imama di tengah-tengah mereka, maka kita mampu menunaikan apa yang diharapkan oleh pasangan kita. Kita mampu menunaikan apa yang diharapkan oleh anak-anak kita. Demikian halnya suami yang qurrata ayunin, suami yang mampu menunaikan apa yang diinginkan oleh istrinya, suami yang mampu menunaikan apa-apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Mudah-mudahan kita berada pada kondisi seperti itu. Ya, cuma nantinya pada saat ketika kita mendidik istri itu juga perlu berhati-hati. Nah, sebab makadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'inu 'alan nisa'i bil ura. Didiklah perempuan-perempuan itu. Didiklah perempuan-perempuan itu bil ura, dengan kesederhanaan. Ba'in hasunat tiabuha, nasabak nariko magello inasep pakaianna, wa kathurat zinatuha, dan banyak perhiasan-perhiasannya, a'jabatil khuruj, maka dia akan suka jalan. Nah, puji wi kajuk-kajukai. Jadi maitani Nabi tayi rampe maitani. Nabi itu sudah lama menjelaskan ini. Jangan juga terlalu berlebihan pada saat mendidik perempuan, katanya. Nah, sebab engkau matutu sipa napu sipa makun reye. Ya. Kalau terlalu banyak pakaiannya, namaiga perhiasan-perhiasanna, a'jabatil khuruj, maka pasti dia akan senang sekali jalan keluar. Umaiga wajunna cede-cede loki jo kategi arisan, loki je kategi rasing pesta. Tegi semua pesta ya, undangan itu memang wajib ditunaikan. Ya, wajib ditunaikan. Memang ada semangatnya itu. Nareko maiga wajib maiga perhiasan. Angka matu. Nayakia hati-hati ki. Jangan sampai semangatnya nanti itu meleset dari apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, napuji mika juk-jukai. Ya, kami itu yang menjadi tendensi sampai dia selalu mau keluar karena banyaknya pakaian dan banyaknya perhiasan. Nah, maka disinilah insya Allah dengan melalui pesan-pesan yang ada di dalam doa ini, mudah-mudahan ya kita bisa memahami di nama kedai baca bawami ye doangi. Tapi sesungguhnya di dalam doa ini, di samping kita memohon kepada Allah, ada pesan-pesan nilai yang bisa kita tangkap melalui doa ini, yang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir. Disebutkan seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan di sini, kenapa di dalam doa ini yang diajarkan oleh Allah buat kita menggunakan kata hablana. Ternyata kata hablana menurut para mufassirin itu berasal dari kata wahaba, artinya memberi. Kalau kita memohon kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kepada kami. Makanya ada namanya Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah zat yang senantiasa memberikan sesuatu. Maka dari kata wahaba ini membentuk kata hibah. Agar ia sengi hibah. Hibah itu adalah pemberian cuma-cuma. Saya hibahkan ini kepada si ini, berarti hibah itu adalah pemberian cuma-cuma. Maka di sini dikatakan kata hablana adalah permohonan kepada Allah, dengan pada saat ketika kita menggunakan ini, maka kata hablana di sini bermakna al-atiyatu ila al-atiyatul khaliyatu
minal a'wadi wal agrad. Agar betuanna. Maka dia al-atiyatul khaliyah, pemberian yang tidak mengharapkan al-a'wad, paseleh, wal agrad, dan pemberian itu tidak memiliki tujuan. Nah, wariki contoh. Ketika kita misalnya membawakan kue tetangga kita, maderi makadagi yesoi iya tiwiringi cendolo baja sangade alenatosi mat cendolo la tiwir tokat cendolo na ya, cendolo ibalas cendolo, atau cendolo ibalas dengan selain cendolo misalnya, itu bukan masuk dalam kategori wahabah, tidak termasuk dalam kategori pemberian dalam artian wahabah. Tapi pemberian dalam kategori wahabah, yari kita sudah tidak ada harapan bahwa nantinya akan mengembalikan dalam bentuk ini. Bahkan pada saat ketika kita memberikan itu, tidak ada harapan bagi kita, maka dak kuwaringi matu ye narik ka jabatan mapakui, narik kuwaringi mapakui mapakui matu ye mapakui, maka kata hablana di situ adalah permohonan kepada Allah. Pada saat ketika Allah memberikan kepada kita itu, insya Allah tidak ada digagak lain. Maka disinilah hebatnya doa ini. Maka Allah memberikan kepada kita sepertinya digagak kata-kata lain na puang Allah Ta'ala narikona pak dupa biro gagay. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Kemudian kata azwaj itu tidak bermakna suami, tidak bermakna istri, tapi azwaj di situ artinya pasangan. Ya, pasangan. Ya narawuna urang pingeki kumakun rai bahasawi berarti azwaj di situ adalah suaminya yang dimaksud. Kolakaina bahasawi berarti azwaj yang dimaksud di situ adalah istrinya. Lalu kemudian zurriyatuna, yang namanya zurriyah bukan banun, bukan bani. Jadi yang namanya zurriyah itu adalah baik perempuan yang membaca lalu kemudian ke bawah zuriyah, tapi kumakadai banu berarti dinisbahkan kepada laki-laki. Bani Adam, anak keturunannya Adam. Bani Hasim, anak keturunannya Hasim. Abadrenna poliku buraniwi, poliku ambokna. Tapi kalau mengatakan zuriyah, zuriyah pokoknya ke bawah. Digagayas maka ada abatir poliku ambokna poliku. Tapi yang namanya zuriyah itu adalah garis keturunan semuanya ke bawah, baik dari istri maupun dari suami. Itu zuriyah, lebih umum, ya, lebih umum kalau zuriyah. Tapi kalau banu abatir poliku ambokna. Dan di dalam Al-Quran itu dipakai dua-duanya. Ada banu, ada zuriyah. Dan di dalam doa ini menggunakan zuriyah, berarti weddingi makunrai bacagengi lakain nasi bawa wijawijanna, dan sebaliknya suami untuk istrinya dan anak-anaknya. Nah, jadi munculkanlah doa ini dalam doa-doa kita, doa-doa keseharian kita. Jadi angka biasa jamaah, sebelum saya menutup, angka jamaah nasabak yiwi napahami wi maka dayeru azwajuna itu adalah artinya istri, makum yerupahanna. Azwaj itu bermakna istri. Maka pada akhirnya dia bertanya kepada saya, Ustaz, magiru nasib wa imang kemarin lo duangi tuluale namani narilo duangan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Padahal Ustaz, kita ini tidak di situ. Maka dah magi memang maka dah masa keluarga na minarilo duangi maka dah deh.
Jadi itu bentuknya bentuk jamak. Suami kami, pasangan kami, keturunan-keturunan kami. Maka ada si magini pahle dari di patamak bini Pak Ustaz. Nah maka ada tu ki azwajina, maka dah angka tu dua doang, maka di nabita siapa yang mendoakan orang lain, maka akan ditempatkan malaikat di atas pundaknya, dan malaikat itu mengatakan walaka bimithlin, kamu juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sama. Ya daru jawabanna. Jadi bagaga anak tapi sisen nama tu marilodong iro amin 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 tapa mapibali bi malaikai walaka bimithlin, kamu juga mendapatkan kebaikan yang sama. Mulolungi ada cenna pada ya roga ke makukui depa taruntui baja sanga dia kubotin ni pura ni matu boting walaka bimithlin, kamu juga mendapatkan kebaikan yang sama. Makruh jawabannya ya. Jadi ini sifatnya doa yang sifatnya sangat umum sekali. Bahkan Allah mengatakan wa ibadur rahman, atanna puang Allah Ta'ala dua mitu pariloduanna manessa pariloduanna, memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari siksa neraka jahanam. Lalu kemudian yang kedua adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin, meluki kaman cajiatan puang Allah Ta'ala. Pertanyaannya, mau kita jadi hambanya Allah? Itulah yang menjadi idaman-idaman kita. Masum baki atanna puang Allah Ta'ala, atanna puang Allah Ta'ala. Ni gajaru atanna mai kasih puang Allah Ta'ala. Nah, inilah amalan-amalan supaya kita betul-betul menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Melalui pengajian kita ini Allah memberikan ilmu yang manfaat buat kita semua. Semakin bermanfaat ilmu itu, insya Allah maka semakin dekatlah hidayah-hidayahnya Allah buat kita semua dari kemaki gunawi. Baik, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.